Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran tematik, yaitu tema 1. Bersama dengan Ibu Wini Solihah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, tema 1, subtema 1, organ gerak hewan dan manusia. Yang pertama, kita mulai dengan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Sila Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Anda semua bisa dibaca. Di sini ada perilaku yang sesuai. Ibu akan berikan satu contoh. Contoh yang pertama yaitu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agamanya. Di Indonesia ini ada beberapa agama, sehingga kita harus mempercayai Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agamanya. Jadi kita tidak boleh misalnya mengejek teman yang berbeda agama, atau kita membeda-bedakan teman yang berbeda agama, karena perilaku yang sesuai itu yaitu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan juga menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. Kemudian, yang kedua yaitu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Anda semua bisa baca, di sini ada perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila, ada 5 perilaku. Ibu akan berikan satu contoh saja ya. Nah, contoh yang pertama yaitu tidak membeda-bedakan manusia berdasar suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Jadi, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Misalnya ada teman yang berbeda suku dengan kita. Misalnya kita adalah suku Sunda, kemudian teman kita adalah suku Batak. Kita tidak boleh membeda-bedakannya karena kita itu menganut sila Pancasila, sehingga kita harus mau bekerja sama, kemudian kita harus mau berteman, dan kita harus saling menghormati. Selanjutnya ada Persatuan Indonesia. Anda bisa baca semua di sini. Ada 6 contoh yang Ibu berikan, perilaku yang sesuai. Nah, Ibu akan berikan satu contoh. Kita ambil poin yang pertama, cinta tanah air dengan membeli produk dalam negeri. Nah, Anda semua, bentuk cinta tanah air itu ternyata mudah. Jadi, kita mencintai produk dalam negeri. Misalnya, Ananda menggunakan sepatu yang diproduksi di Cibaduyut. Itu akan meningkatkan perekonomian bangsa. Atau Ananda semua jajan di warung tradisional, atau di warung dekat rumah, di warung samping rumah milik tetangga kita. Nah, itu juga salah satu bentuk cinta tanah air. Atau misal Ananda sekarang makan keripik hasil buatan tetangga kita. Nah, itu juga bentuk cinta kepada tanah air dengan membeli produk dalam negeri. Selanjutnya, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh perilakunya di sini Ibu berikan 4 ya. Nah, Ibu berikan satu contoh. Nah, contohnya yaitu menyelesaikan masalah secara bersama-sama berlandaskan kekeluargaan. Nah, misalnya Anda semua di sekolah ada pertengkaran antar teman. Nah, harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Atau misalnya kita akan memilih ketua kelas. Nah, kita memilihnya dengan cara musyawarah agar mencapai mufakat atau dapatkan kesepakatan. Selanjutnya, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada beberapa contoh yang Ibu berikan. Nah, keadilan sosial ini salah satunya bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Bekerja keras kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita berusaha dengan sungguh-sungguh agar mengerti pelajaran yang sedang kita pelajari. Itu bentuk kerja keras yang kita lakukan
sebagai siswa ya. Jadi kita harus mau bekerja keras agar memahami pelajaran yang diberikan oleh ibu atau bapak guru. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran ide pokok di dalam suatu paragraf. Ide pokok itu atau gagasan utama adalah topik inti pembahasan pada suatu paragraf. Nah, ada juga kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas itu yang menjelaskan gagasan dari ide pokok tersebut. Di sini Ibu memiliki contoh satu paragraf. Di sini Ibu sudah berikan mana yang termasuk ide pokok dan mana yang termasuk kalimat penjelas. Boleh dibaca terlebih dahulu ya, Nah. Nah, bagaimana? Sudah dibacanya? Nah, di sini Ibu tunjukkan ide pokok di sini atau yang menjadi inti dari paragraf ini adalah tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, kalimat ini atau ide pokok ini kemudian dijelaskan oleh kalimat penjelas, yaitu bisa dibaca di sini ada tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Kemudian, walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Selanjutnya ada organ gerak. Organ gerak adalah organ yang membantu hewan dan manusia untuk berpindah tempat. Pada manusia dan pada hewan terdapat dua alat gerak, yaitu alat gerak pasif yaitu tulang dan alat gerak aktif yaitu otot. Coba sebutkan nama organ gerak hewan di samping. Ada yang sudah tahu? Di sini ada ikan, kemudian ada katak, kemudian ada burung, kemudian ada ular, ada kambing, dan juga ada kadal. Ada yang tahu alat geraknya apa? Baik, kita simak ya. Nah, di sini alat gerak hewan. Ikan bergerak dengan sirip dan ekor. Fungsi sirip dan ekor yaitu untuk mengarahkan tubuhnya di air untuk berenang di air. Nah, kemudian yang kedua ada katak. Katak itu memiliki organ gerak kaki depan yang berjari dan kaki belakang yang berselaput. Fungsinya yaitu untuk melompat dan berenang di air. Yang ketiga ada burung. Burung, organ geraknya yaitu sayap. Sayap fungsinya untuk mengangkat dan mendorong tubuh di udara agar bisa terbang. Jadi, burung bisa terbang itu karena burung memiliki sayap. Berdasarkan alat geraknya, hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada vertebrata atau yang memiliki tulang belakang. Kemudian ada invertebrata atau avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Nah, ini adalah hewan yang termasuk vertebrata dan ini adalah hewan yang termasuk avertebrata. Selanjutnya kita masuk ke kondisi geografis negara Indonesia. Kondisi geografis negara Indonesia kita bagi menjadi dua, ada letak astronomis dan letak secara geografis. Letak astronomis Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan letak geografisnya Indonesia pada sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, perairan Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kemudian pada sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, perairan Samudra Pasifik. Kemudian pada sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Kemudian pada sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Ini adalah peta Pulau Sumatera. Nah, ini Pulau Sumatera ya, Nak. Bisa dipahami, kemudian bisa dipahami di sini ada berbatasan dengan apa saja. Kemudian ada Pulau Jawa, ini adalah peta Pulau Jawa. Kemudian ini adalah Pulau Kalimantan. Selanjutnya ini adalah Pulau Sulawesi.
Sini ada Pulau Papua dan Maluku. Selanjutnya ada Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Selanjutnya kita masuk ke gambar cerita. Gambar cerita itu ada 4. Ada realis, karikatur, dekoratif, dan juga kartun. Nah, kita dari yang pertama, dari realis. Realis adalah gambar yang dibuat seperti bentuk aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letak. Sini Ibu ada gambar pisang ya, jadi itu adalah bentuk pisang yang seperti yang sesungguhnya. Kemudian ada karikatur. Karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah objek asli. Di sini ada perempuan, kemudian badannya kecil dan kepalanya lebih besar dari badannya. Nah, ini merupakan karikatur karena melebih-lebihkan, jadi melebihkan gambarnya gitu. Jadi melebihkan kepalanya ini lebih besar dari badannya. Kemudian ada dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang mengubah bentuk asli namun tidak menghilangkan ciri khasnya. Di sini ada gambar ikan, tapi ikannya di sini bersama bunga-bunga. Kemudian bibirnya, lihat di situ bibir ikannya lebih besar. Nah, tapi tetap ciri khas ikan masih ada di sini, memiliki sirip, memiliki ekor. Kemudian ada kartun. Kartun adalah gambar yang berfungsi menghibur. Ananda suka nonton kartun kan? Nah, itu adalah gambar cerita yang berfungsi untuk menghibur. Bagaimana? Sudah jelas untuk pembelajaran hari ini? Terima kasih banyak Ananda semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa, ada satu pesan dari Ibu, awali dan akhiri belajar dengan doa, karena doa adalah pintu dari segala keberhasilan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.